hal yang mudah gitu, tinggal coblos saja kemudian kita dapat uang gitu. Rasa-rasanya ada semacam pengedaran 25.000 yang akhirnya diberikan oleh petugas-petugas yang ada di TPS-TPS itu kepada para calon pencoblos agar kemudian memilih calon gubernur yang namanya Khofifa dan Emil. Lumayan katanya buat beli soto setelah nyoblos. Persoalan atau pengumpulan bukti ya, meskipun akan selalu ada pernyataan bahwa ya biasa karena kalah makanya akhirnya banyak bacot. Hai korban ghosting, kenangan masa lalu rasa-rasanya memang tidak terlalu berdampak signifikan saat kita tidak bisa mempelajari dengan baik, sehingga akhirnya hasil di masa depan juga akan kembali kepada masa lalu. Hal ini sama dengan hasil quick count yang sudah beredar hari-hari ini terkait dengan pilkada di Jawa Timur, di mana pasangan Ibunda Khofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak menduduki posisi teratas dengan angka yang cukup jauh, di angka sekitar 58%. Kemenangan ini rasa-rasanya memang sudah sedikit pasti akan diraih juga ketika nanti penghitungan suara secara manual atau yang akan ditetapkan oleh KPU. Karena biasanya hasil antara quick count dengan real count ini tidak jauh berbeda. Meskipun sampai sekarang masih ada berbagai macam hal yang mungkin akan diperjuangkan oleh masing-masing pasangan calon yang lain. Tapi pada akhirnya kita melihat bagaimana kemudian akhirnya dari berbagai macam rekam jejak yang ada, dari berbagai macam cerita-cerita masa lalu yang ada, peristiwa-peristiwa, kasus-kasus yang dimiliki oleh Khofifa Indar Parawansa itu tidak mengkhawatirkan dan tidak diperhatikan oleh masyarakat, dan masyarakat tetap memilih yang namanya pasangan Khofifa dan Emil. Perihal berbagai macam kasus-kasus yang ada ya, masyarakat juga tidak terlalu peduli. Faktanya begitu. Jadi kalau kita mengenal bagaimana kemudian kasus dana hibah terjadi, kemudian kasus-kasus yang lain juga terjadi, Jawa Timur yang kemudian stagnan gitu kan. Tapi pada akhirnya mereka semua, masyarakat semua hari ini rasa-rasanya dari hasil quick count yang ada memberikan dukungan kepada Khofifa dan Emil yang akan menjadikan Jawa Timur sebagai gerbang Nusantara. Kita beri ucapan selamat, tapi lebih daripada itu, selain sisi-sisi itu, ternyata juga ada berbagai macam cerita-cerita yang cukup lucu. Satu cerita adalah ketika kemudian akhirnya tim pemenangan dari Risma dan Gus Han mengatakan bahwa sejauh ini elektabilitas atau hasil suara yang kemudian dalam internal tim kami, pasangan Risma dan Gus Han ini masih unggul berada pada posisi angka 48%, sedangkan Khofifa dan Emil itu berada pada angka 43%. Dan sehingga dari hal ini pasangan Risma dan Gus Han masih mengungguli di angka 5%. Nah, ini pernyataan yang kemudian disampaikan oleh tim pemenangan Risma dan Gus Han. Meskipun seluruh quick count yang ada dan beredar serta diberitakan semuanya memenangkan pasangan Khofifa dan Emil di angka 58%. Tapi berbeda dengan tim pemenangan internal yang kemudian disampaikan oleh tim pemenangan internal Risma dan Gus Han, bahwa Risma dan Gus Han sejauh ini dari 800 TPS yang ada berdasarkan C1 yang ada katanya masih berada di posisi teratas yang unggul 5% dari pasangan Khofifa dan Emil. Dan kejadian-kejadian ini akhirnya memberikan banyak sampaian-sampaian pesan-pesan yang kemudian disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, mengatakan bahwa ada berbagai macam hal yang kemudian akhirnya digerakkan oleh aparatur-aparatur negara. Ada berbagai macam hal akhirnya kecurangan-kecurangan yang terjadi, baik pengkondisian dilakukan oleh aparatur ataupun hal-hal lain. Nah, itu yang kemudian akhirnya sekarang sedang mulai coba untuk dicari. Kemudian satu sisi cerita lucu dari berbagai macam kontestasi pilkada kali ini, ada satu cerita yang akhirnya petugas-petugas penjaga-penjaga dalam TPS-TPS yang ada itu memberikan berbagai macam dana-dana, aliran dana yang akhirnya masyarakat ya senang-senang saja untuk kemudian mencoblos. Karena bagi masyarakat, bagi sebagian masyarakat, mencoblos itu ya hal yang mudah gitu, tinggal coblos saja kemudian kita dapat uang gitu. Rasa-rasanya ada semacam pengedaran 25.000 yang akhirnya diberikan oleh petugas-petugas yang ada di TPS-TPS itu kepada para calon pencoblos agar kemudian memilih calon gubernur yang namanya Khofifa dan Emil. Lumayan katanya buat beli soto setelah nyoblos. Jadi mungkin bagi sebagian masyarakat 25.000 ini satu cerita yang akhirnya lebih dan sangat menyenangkan, karena pelaku nyoblos itu kan hanya sekedar nyoblos saja selesai gitu. Itu yang kemudian berada dalam salah satu pikir
atau pemikiran, pandangan masyarakat terkait dengan coblos-mencoblos di tanggal 27 November kemarin gitu. Sehingga dari hal ini wajar saja kalau akhirnya berbagai macam suara itu diberikan kepada Gus Emil. Itu semacam money politik yang akhirnya bagi orang-orang, ini ada uangnya gitu. Kenapa saya harus mencoblos yang lain gitu? Mending saya coblos ini aja. Lumayan lah 25.000 sesuatuan. Bisa buat nyoto setelah nyoblos gitu. Jadi kemenangan Khofifah dan Emil ini juga dipengaruhi oleh 25.000 yang diberikan oleh petugas-petugas yang ada di TPS agar memilih dan bisa dibuat oleh warga ini untuk memakan soto setelah nyoblos. Jadi salah satu kalau ditanya apa yang kemudian dampak hasil dari suara Khofifah dan Emil di angka 58% itu karena angka yang diberikan itu 25.000 yang bagi masyarakat ini cukup menarik ya, meskipun ada berbagai macam hal lain yang lebih menarik daripada itu, tapi bagi sebagian ini menarik karena bisa buat beli soto setelah pulang nyoblos. Jadi kemenangan-kemenangan yang kemudian diraih yaitu memang suara rakyat yang diberikan, dan ternyata ada sebagian rakyat yang mengalami kejadian-kejadian seperti ini. Tapi ini hanya sebagian-sebagian kecil yang kemudian ada dan beredar gitu, dan tidak ada yang kemudian akhirnya merekam video gitu kan, karena ini hanya adalah sekedar cerita antar satu teman dengan teman yang lain gitu. Semacam suatu lelucon dalam pilkada yang akhirnya lelucon ini sebenarnya ada tapi menjadi lucu ketika kita dengar. Bayangin orang-orang nyoblos calon gubernur karena dapat uang 25.000, kemudian uang itu bisa buat beli soto, daripada saya nyoblos yang lain saya gak dapat. Itu kan kemudian yang akhirnya ingin dirasakan oleh masyarakat, tanpa berpikir bahwa sebenarnya memang pengaruh keberadaan seorang pemimpin atau keberadaan seorang pejabat-pejabat itu tidak terlalu berdampak signifikan dalam kehidupan mereka. Bagi mereka ini pesta demokrasi yang harus mereka nikmati, dan atas apa semua visi dan misi itu kita juga gak ngerti gitu kan, karena masyarakat juga kita juga tidak terlalu banyak paham dan nilai literasi masyarakat kita juga rendah gitu kan. Jadi ya wajar saja kalau hal-hal demikian dalam proses demokrasi kita itu masih terjadi. Tapi ini yang kemudian harusnya diperbaiki, bukan malah dirawat agar mereka tetap berada pada posisi menengah ke bawah. Nah, hal ini yang kemudian diperbaiki dengan berbagai macam tujuan-tujuan kontestasi, pilkada-pilkada, pemilihan-pemilihan kepala-kepala daerah, pejabat-pejabat daerah yang akhirnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat, bukan hanya janji-janji manis, tapi malah diberikan bagi segelintir-segelintir orang yang akhirnya hanya memperkaya sekelompok orang. Tapi mau bagaimanapun itu, posisi pilkada kita hari ini secara quick count sudah selesai, dan mungkin masih akan terjadi berbagai macam persoalan-persoalan atau pengumpulan-pengumpulan bukti. Ya meskipun akan selalu ada pernyataan bahwa ya biasa, karena kalah makanya akhirnya banyak bacot. Tapi mau bagaimanapun, yang namanya menegakkan kebenaran, keadilan, dan melawan dengan satu kekuasaan itu memang sulit untuk kemudian dilakukan. Kemudian hal yang kemudian lebih lucu lagi yang ketiga adalah ketika akhirnya Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Joko Widodo menelpon pasangan Khofifah dan Emil kemudian memberikan ucapan selamat. Ini supaya apa gitu? Supaya seluruh masyarakat tahu kalau Khofifah dan Emil itu adalah orang-orang Jokowi. Karena selama ini yang kemudian akhirnya digadang-gadang pertarungan-pertarungan di beberapa wilayah, ya itu yang kemudian akhirnya diperjuangkan gitu. Dan mungkin salah satu tanda dan supaya ini clear secara kemasyarakatan dan kepada seluruh masyarakat bahwa Khofifah dan Emil memang diberikan backingan oleh Jokowi. Ini kan ngambil nama atas kemenangan yang kemudian diraih oleh Khofifah dan Emil. Tapi gak apa, mau bagaimanapun itu kontestasi akan terus berlanjut dan penghitungan-penghitungan akan terus dilakukan sampai pada akhirnya nanti KPU menetapkan. Dan hari ini hasil quick count sudah jelas, hasil quick count sudah menunjukkan hasil yang jelas, maka selamat kepada seluruh pasangan-pasangan yang terpilih di berbagai macam daerah yang seluruhnya berada dalam provinsi-provinsi di Indonesia. Semoga dapat mengemban amanah dengan baik dan menjadikan masyarakat sebagai objek, sebagai subjek untuk kemudian mengambil keputusan-keputusan yang berdampak bagi mereka. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.